Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan iddah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat, dan jika ada siapa al-mutawaffa, maksudnya orang wanita yang ditinggal mati suaminya. Wa in kanat, dan jika ada ianya al-mutawaffa hailan, ialah tidak hamil. Fa iddatuha, maka adapun idahnya al-mutawaffa arba'atu ashhurin, ialah 4 bulan wa ashrun, dan 10 minal ayyami, dari hari-hari, bilayaliha, dengan dengan 30 dengan malam-malamnya hari. Jadi ketika ada orang yang ditinggal mati suaminya dan ia tidak hamil, maka wanita ini idahnya adalah 4 bulan 10 hari, dihitung hari-harinya dan malam-malamnya. Kemudian waktu tabaru, dan dihitung atau dianggap al-ashhuru, ialah bulan, bil ahillati, dengan terbitnya bulan, ma'amkana, selama mungkin, selagi mungkin, apa i'tibar, wa yukammalu, dan disempurnakan, al-munkasiru, apa bulan yang tidak utuh. Jadi al-munkasir ya bisa juga terpecah, artinya bulannya tidak utuh. Salasina yauman, pada 30 hari. Jadi 4 bulan tersebut dihitung sesuai dengan perhitungan tanggalan yang memungkinkan. Dan untuk tanggal bulan yang tidak utuh, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Jadi ketika udah bulan 30 hari, maka ini udah sempurna. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan tanggalnya ada 29, maka tetap ditambahin 1 jadi 30 hari, seperti itu. Jadi hitung sendiri saja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wa ghairul mutawaffa, dan adapun perempuan yang tidak mati, artinya dia bercerai tapi tidak suaminya tidak mati, nah, tidak ditinggal mati suaminya. Bisa juga dicerai karena ditalak atau sebagainya. Wa ghairul mutawaffa, dan adapun perempuan yang tidak mati, anha, dari al jaujuha, siapa suaminya ghairul mutawaffa. In kanat, jika ada siapa ghairul mutawaffa hamilan, ialah hamil, fa'iddatuha, maka adapun iddahnya perempuan, biwadhil hamli, dengan melahirkan, al-mansubi, yang dinisbatkan, li sahibil iddati, bagi orang yang mempunyai iddah. Jadi untuk istri yang tidak ditinggal mati suaminya, dia bercerai tapi tidak ditinggal mati suaminya, apabila dia hamil, maka iddahnya adalah dengan melahirkan kandungan yang dinisbatkan anak tersebut kepada suami, nasabnya pada suami yang memiliki iddah tersebut, seperti itu. Misalkan ya suaminya si Zaid menceraikan si Halimah yang masih dalam keadaan hamil, maka ya ini nasab nisbatnya ke si Zaid, karena dia yang memiliki iddah. Kemudian wa in kanat, dan jika ada hailan, ialah tidak hamil. Maksudnya wa in kanat, dan jika ada siapa mar'ah hailan, ialah tidak hamil. Wahia, adapun mar'ah, min jawati ai sawahibi, maksudnya dari orang-orang yang punya haid, sawahibil haidi, yang orang-orang yang bisa haid. Fa'iddatuha, maka adapun iddahnya mar'ah, salah satu kuru'in, ialah 3 kuru. Wahia, adapun kuru, al-abharu, ialah beberapa kali suci. Nah, di sini apabila ada orang, si mar'ah atau perempuan, yang keadaan tidak hamil dan dia bisa haid, artinya mempunyai haid, dan diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Nah, 3 kuru maksudnya 3 kali suci. Biar lebih jelas, dijelaskan lagi oleh pengarang kitab Fathul Qorib. Wa in tuliqat, dan jika diceraikan siapa mar'ah, perempuan yang tidak mati suaminya, yang tidak ditinggal mati, tahiron, hal dalam keadaan suci,
bi an baqiya dengan tersisa bi zamanit tuhrin di masa sucinya mar'ah atau imro'ah baqiyatun apa sisa ba'da tolakiha setelah diceraikannya mar'ah ingkodot maka selesai iddatuha apa iddahnya mar'ah bitokni dengan masuk fi haidin di dalam masa haid salisatin yang ketiga apa masa haid. Jadi jika ia tertalak saat atau tercerai atau diceraikan suaminya saat dalam keadaan suci dengan arti setelah tertalak masih berada dalam waktu suci maka idahnya habis dengan mengalami haid yang ketiga. Nah, misalkan seperti ini. Si A suaminya, si B istrinya. Si A menceraikan si B. Nah, menceraikan di waktu suci. Si A menceraikan si B di waktu suci. Misalkan ini waktu suci, ini haid. Nah, haid merah. Suci lagi, ini haid. Suci lagi, ini haid. Nah, ini haid merah. Nah, si A ini menceraikan di masa suci ini. Maka dihitungnya di haid yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah haid yang ketiga, dia habis masa iddahnya. Seperti itu. Nah, kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa in tuliqat atau diceraikan siapa mar'ah haidon hal dalam keadaan haid au nufasa'a atau hal dalam keadaan nifas ingkodot maka selesai iddatuha apa iddahnya mar'ah bitokniha dengan masuknya mar'ah fi haidin di dalam masa haid rabi'atin yang keempat apa masa haid. Jadi gini, seandainya si wanita itu tertalak atau diceraikan pada saat haid oleh suaminya, maka iddahnya itu habis atau selesainya iddahnya dengan masuk haid yang keempat seperti itu. Misalkan gini, ini A, contohkan lagi biar mudah. Ini B, A suaminya, B istrinya. Ini masa haid. Ini masa haid. Ini suci. Ini masa haid. Ini suci. Ini masa haid. Ini suci. Ya kan? Nah, saya ulang. A dan B. A menceraikan si B, B ini istrinya. Nah, menceraikan pada waktu haid. Pada waktu si B ini haid. Nah, ini haid. Ini merah saya merahkan karena haid. Ini suci, putih. Ini merah, darah, haid. Ini suci, putih. Ini merah lagi, darah, haid. Ini suci, putih. Ini merah, darah. Ini merah lagi, haid. Nah, karena dia menceraikan di sini, maka harus melewati 3 kali masa suci itu 2, 3. Maka di saat suci yang keempat di sini sudah habis masa iddahnya seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma dan adapun sesuatu baqiya yang tersisa apa ma min haidha dari haidnya mar'ah la yuhsabu ialah tidak dihitung apa ma la yuhsabu ialah tidak dihitung apa ma Quran dengan sesucian sesucian. Jadi sisa masa haidnya tidak dihitung masa suci seperti itu. Nah, jadi kan dalam keadaan haid dia mentalak suaminya mentalak istrinya. Ini kan sedang masa haid, maka sisanya ini tidak dihitung seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.